Di frame problem kita adalah kualitas udara yang kotor, di mana ide kami berasal dari masalah yang heboh di tahun 2019. Indonesia, lebih tepatnya di daerah perkotaan, memiliki kualitas udara yang buruk. Kualitas udara yang buruk bisa disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, dan bisa dari faktor alam seperti kebakaran hutan dan gunung meletus. Kelompok kami ingin membuat alat yang dapat membantu mengurangi polusi udara dan membuat kualitas udara di Indonesia lebih baik lagi. Alat ini ditargetkan bisa dipakai oleh seluruh kalangan dalam upaya membersihkan kualitas udara yang kotor dan dipakai oleh masyarakat. Jadi itu kami tuh punya dua solusi. Solusi pertama itu mencegah. Nah, cara mencegah itu gimana? Mencegah itu kami tuh kepikiran itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena emang polusi polusi itu utamanya dari asap kendaraan bermotor kan. Nah, untuk menanggulangi itu kami mikirnya itu ya bisa dari tanam-tanaman. Karena dari tanaman itu kan ada namanya fotosintesis. Fotosintesis ini kan menghasilkan O2. Nah, O2 ini akan memperbaiki kualitas udara yang sudah kotor ini. Nah, itu juga bisa buat estetika di suatu tempat juga kan, nggak cuman buat apa namanya membersihkan kualitas udara. Dari kedua ide yang telah kami pilih, kami akan mengevaluasinya. Yang pertama adalah tentang menanam tanaman, di mana menanam tanaman ini memiliki kelebihan yaitu mudah dilakukan, biayanya murah, tentunya akan membuat polusi berkurang. Lalu, yang terakhir berpotensi juga untuk menjadi sumber penghasilan. Lalu, menanam tanaman ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, lahannya yang terbatas, dan yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, serta membutuhkan perawatan yang teratur. Lalu, untuk ide yang kedua adalah pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah membuat polusi berkurang, membuat kemacetan berkurang, dan memperkenalkan pola hidup sehat. Lalu, kegiatan ini juga pastinya akan memiliki kekurangan. Yang pertama adalah masih banyak orang yang berprinsip untuk menggunakan kendaraan pribadi yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang kedua, jika aturan ini ditetapkan, tentunya pemerintah harus memiliki modal besar untuk memfasilitasinya. Lalu, setelah kami mengevaluasi terhadap kedua ide tersebut, kami memilih menanam tanaman sebagai solusi terhadap masalah polusi udara di Indonesia. Untuk memudahkan melakukan kegiatan menanam tanaman ini, kami merancang sebuah alat yang bernama SmartPot. SmartPot ini bekerja dengan memanfaatkan smartphone sebagai alat kendali yang terhubung dengan Arduino pada alat menggunakan internet. Hal ini pastinya akan sangat membantu kegiatan manusia untuk menanam tanaman. Selanjutnya, untuk detail design akan dijelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada produk ini beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada Node MCU ESP8266 sebagai microcontroller, relay 5 volt untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat, pompa DC 5 volt untuk memompa air menuju tanah, baterai 9 volt sebagai suplai energi, soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah, water level sensor untuk mengukur ketinggian air, kabel jumper sebagai penghubung suatu alat dengan alat lainnya, breadboard sebagai pengoneksi node MCU dengan alat lainnya, breadboard power supply untuk memberikan daya listrik, gawai pintar untuk melakukan perintah kerja, dan selang air untuk mengalirkan air. Selain itu, digunakan juga Arduino sebagai kit elektronik yang kami gunakan untuk produk ini, aplikasi IFTTT atau If This Then That yang kami gunakan untuk membuat perintah kerja, dan aplikasi Blink pada gawai pintar sebagai penghubung dengan Arduino. Cara kerja produk ini secara singkat yaitu sensor akan mengirimkan sinyal bahwa kadar air pada tanaman berkurang, kemudian sinyal akan dikirim ke smartphone kita dan kemudian kita dapat melakukan perintah kerja untuk mengalirkan air ke tanaman. Untuk sebagai gambaran, kami memiliki rancangan 3D yang kami gambar sendiri menggunakan aplikasi bernama SketchUp. Nah, di gambar ini kami menggunakan bodi dari bahan papan triplek berukuran 9 mili untuk di bagian luarnya. Lalu kami lapisi lagi triplek itu dengan menggunakan takon bermotif urat kayu agar mempermanis penampilan. Untuk skema rancangannya tentang komponen elektroniknya dapat dilihat seperti di gambar yang di layar ini. Kami menggunakan aplikasi FreeZing karena di situ terdapat barang-barang yang kami gunakan. Untuk proses kerja kami dalam merealisasikan proyek ini, kami sudah membuat frame-nya menggunakan triplek bertebal 9 mili yang dilapisi takon bermotif kayu sehingga mempercantik frame yang sudah kami buat ini. Sekian dari kelompok 10.
Terima kasih.